Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nasta'in nasta'hdi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sama-sama mulai dengan membersihkan hati, tazkiyatun nafs, dan mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan ya. Nanti kita masing-masing saya harapkan untuk ikut membaca dan menyampaikan menyampaikan idenya, ya. Baik. Khamisan ba'dul jawanibil muhimmati fi ta'limil kalam. Al-alif an-nutqu. An-nutqu itu artinya ucapan, pengucapan. Min ahammi hadhil jawanibi al-janibus sauti. Idh yarat tarbawiyun al-ahammiyatal kubra li ta'limin nutqi mundul bidayati ta'liman sahihan. Fan-nutqu aktsaru anasir al-lughati su'ubatan fi taghayyurihi aw tashihihi ba'da ta'allumihi bisyaklin khati'in. Jadi faktor yang paling penting di dalam berbicara itu adalah faktor atau elemen suara, fonologis, fonetik, gitu ya. Suaranya itu harus jelas, must be very clear, la budda an yakuna wadihan, ya. Karena para ahli pendidikan menganggap bahwa suara adalah sangat the major fact, gitu ya, al-ahamiyatul kubra, kepentingan yang paling besar untuk mempelajari, untuk mengajarkan suara sejak mulai pembelajaran dengan cara yang benar. Wal yakun wadihan fil adhani, agar lebih jelas pada al-adhan. Al-adhan itu adalah pemikiran atau minda atau pikiran, zihan itu adanya di kepala, ya, memori. Nah, agar menjadi jelas pada memori siswa, annahu laisal matlub fin nutqi ayyantiqa ad-darisu bisyaklin kamilin wa tamin. Jadi ad-daris jangan sampai berbicara dengan pembicaraan yang agak menjadi suaranya yang jelas, kamil, ya, yang sempurna, tamam. Ai yusaitiru artinya menguasai, alan nizamis sauti lil lughati saitaratan mutahaddisiha, agar menguasai sistem suara terhadap bahasa dengan penguasaan pengucapannya. Jadi kalau po, kalau zo, kalau jim itu harus jelas suaranya, ya. Walakinna saitarata huna ta'ni al-qudratu ala ikhrajis saut, ala ikhraji al-aswati bisyakli alladhi yumkinu al-muta'allimu min al-kalami ma abna'il lughati bisarafin nazri ala diqqatil kamilati fi ikhraji aswatihim wa nabratihim wa tanghimihim. Nah, tiga unsur untuk menentukan suara yang jelas, suara yang sempurna, yaitu mengeluarkan suara yang jelas, yang kuat, ikhraj aswat wa nabaratihim, kemudian ungkapannya, wa tanghimihim, dan intonasinya. Ya, intonasinya harus jelas gitu. Baik, lanjut ya. Ini banyak nih. Kita langsung aja ke ba. Tadi yang pertama apa tadi? Al-alif apa tadi?
an-nutqu, ya. Al-ba yang kedua, B tadi A itu an-nutqu ucapan, B al-mufradat kosa kata atau vocabularies. Tu'addu tanmiyatus sarwatil lafziyati hadfan min ahdafin ay khuttatan li ta'limil lugatin ajnabiyyatin. Dzalika annal mufradati hiya adawatu hamlil ma'na kama annaha fi dzatil waqti wasailun litafkir. Nah, ini merupakan media untuk berpikir. Fabil mufradati yastati'ul mutakallimu ay yufakkira summa yutarjima fikrahu ila kalimatin tahmilu ma yurid. Wa 'adatan ma taktasibul mufradatu fil lughatil ajnabiyyati min khilali maharatil istiqbali wa hiya al-istima'u wal qira'ah. Nah, jadi sebelum menguasai mufradat atau vocabulary, dia harus menguasai dulu penguasaan al-istima, pendengaran, wal qiraah, dan membaca. Jadi pendengaran dan membaca harus dikuasai dulu. Setelah itu, saya yakin semuanya sudah bisa mendengar kan? Tidak ada yang pendengarannya rusak kan? Mudah-mudahan tidak ada yang tuli. Insya Allah lah pendengaran bisa. Wal qiraah, qiraah saya juga yakin semuanya pada bisa baca Quran. Jadi dua hal ini sudah dikuasai. Maka selanjutnya kuasailah mufradat atau kosakata. Summa ya'ti maharatan. Kemudian menjadi sebuah keterampilan, maharotal kalam wal kitabah. Maharotani sebetulnya ini maharotani. Summa ta'ti maharotani, kemudian datang selanjutnya dua keahlian atau skill, kemampuan, tadinya kemampuan mendengar dan kemampuan membaca, sekarang dua kemampuan lainnya yaitu al-kalam wal kitabah. Nah, both, bahasa Inggrisnya itu both. Nah, ada dua hal, dua perkara, yaitu al-kalam wal kitabah. Fatafsahanil majal litanmiyatihima wa tadribi ala istikhdamihima. Ma'na hadha an al-kalimat la tu'lamu illa min khilalis siyaq. Sebetulnya kalimat itu tidak bisa dipahami secara mandiri. Dia kalimat satu kata itu dipahami dengan konteksnya, min khilalis siyaq. Jadi satu kata misalkan baju itu belum sempurna, tapi kalau baju yang dipakai, nah itu udah sempurna. Baju yang dipakai, baju menjadi objek, dipakai menjadi subjek. Baju menjadi objek, dipakai menjadi predikat. Dia menjadi fi'lul majhul, dia menjadi kalimat pasif. Ya, baju dipakai, saya memakai baju, tuh, berarti warnanya hitam. Ay min khilal istikhdamiha fi mawaqifi syafawiyah atau fi mawdu'atil lil qira'ah. Walidzalika yafdulu taqdim kalimat lidarisin min khilali mawdu'ati yatakallamuna fiha bihaitsu tatanawalu hadhihi al-mawdu'at jawaniba muhimmatan min hayatihim. Wa hunaka katsirun min al-khabarati wat turuq allati yumkinu istikhdamuha fi tanmiyatil mufradati litatwiril qudrah alal kalami ladad darisin. Nah, ini keterangan biasa saja ya. Jadi kalau seandainya sudah menguasai 4 hal, tadi yang 2 adalah istima wal qiraah, tambah lagi kemampuan yang lebih advance berupa maharatul kalam wal kitabah, maka dia akan menguasai bahasa secara sempurna. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Yang pertama itu unsur ucapan, not. Yang kedua unsur kosakata, al-mufradat. Bagaimana dengan unsur yang ketiga? Al-jim, al-qawaid. Dalam bahasa Indonesia sebutnya struktur. Dalam bahasa Inggris sebutnya structure, grammatical structuring. Ya. Al-qawaid dalam bahasa yang lain kita kenal dengan nahu sorof. Nah, qawaid itu ya. Kasiran ma yuhmilul muhtammuna bi ta'limil lughatil arabiyyah al-ajnabiyyah bi ta'limil lughatil ajnabiyyah al-isyarata ilal qawaid. Kebanyakan yang terjadi adalah menganggap enteng, yuhmil. Kita menganggap enteng tentang mengajarkan yang terkait dengan kaidah. Bal naro ba'dahum yunkiruha tamaman gitu. Tapi sebagian itu
mengingkarinya dengan nyata, dengan jelas. Amal muta'allimuna lil lughatin ajnabiyyatin fakatsiran ma yusrihuna bi anna al-qawa'ida laysat daruriyah fi ta'allum istimil lughah. Jadi sebagian mahasiswa, sebagian siswa yang belajar bahasa asing itu anggap bahwa struktur atau kaidah ini bukan hal yang penting, daruriyah, dalam menggunakan bahasa asing itu. Padahal penting. Awalaisat daruriyatan litahaddus bil lughah. Tidak juga dianggap penting sebagai bahan untuk muhadatsah bil lughah. Wa mahma yakunul amr fasammata haqiqatun la yumkinu inkaruha. Tapi sesungguhnya kenyataannya, faktanya di sana ada sebuah hakikat yang kita tidak bisa menafikannya, bahwa kaidah itu wajib, harus. Udah tahulah kita kaidah bagaimana menyimpan apakah al kursiyu apa al kursiyi apa al kursiya gitu ya. Terus susunan subjek, objek, predikat. Nah, itu bagaimana disusun sedemikian rupa di dalam pembelajaran bahasa asing. Kira-kira itu 3 hal yang berkenaan dengan al-jawanib al-muhimmah fi ta'limil kalam. Jadi di dalam mengajarkan al-kalam, berbicara, ada 3 hal. Yang pertama an-nutq, yang kedua adalah mufradat, yang ketiga adalah al-qawaid. Al-qawaid itu adalah untuk menyambung-nyambungkan, al-mufradat itu untuk menemukan diksi, tadi saya katakan diksi pada yang hadir, dan an-nutq itu bagaimana menyampaikan atau mengucapkan dari susunan kaidah dan pemilihan kata-kata dari mufradat itu. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Ada pertanyaan? Tidak ada. Nanya Nih. Aini Nurisman. Pak Amri, apa kabar? Sehat? Itu enaknya ya Pak Amri. Alhamdulillah sehat. Iya Zat. Alhamdulillah. Pengen ikut. Sehat terus, bahagia terus. Wah, kalau ada Ulia di sini mah, saya ajaknya makan enak kali. Kalau ada Ulia di sini mah, ya. Oh, nggak kelihatan situ ya. Ntar ya. Non. Bakso ya. Makan pentol, Pak. Ya. Apa makan pentol, Pak? Bakso. Tadi saya nggak ada makan bakso. Oh. Halo, ada pertanyaan? Pertanyaan? Nggak ada? Pengirakan sudah habis. Tadi yang penjelasan yang produk itu kurang jelas, Pak. Putus-putus. Penjelasan tentang mufradat ya? Yang mufradat. Oh, putus-putus ya? Iya. Insyaallah. Ya, Pak. Bahasa lihat lagi ya. Al-mufradat. Nih. Ya, nuhun. Ini ya, bagian ini ya. Tu'addu tanmiyatu sarwatil lafziyyati hadfan min ahdafid. Ay
khittatan li ta'limil lughatin ajnabiyyatin. Jadi kekayaan atau pengayaan, pengembangan nih atau pertumbuhan lafaz, ya, pengayaan lafaz kata-kata secara lafaz, ya, itu merupakan sebuah tujuan daripada tujuan-tujuan pembelajaran bahasa asing. Jadi kalau kita dianggap mengerti satu bahasa, Anda harus bisa mengucapkan lafaz-lafaznya itu. Oke? Dzalika annal mufradat hiya adawatu hamlil makna. Oleh karena itu, mufradat, kosakata itu merupakan alat yang membawa makna. Dia instrumen untuk menyampaikan makna. Ya. Jadi alat untuk menyampaikan makna, alat untuk membawa makna itu berupa mufradat, kama annaha fi dzatil waqti wasailul tafkir. Bagaimana juga dia merupakan pada waktu yang sama sebagai wasailu litafkir, sebagai media untuk berpikir. Fabil mufradati yastati'ul mutakallimu ayyufakkira summa yutarjim fikrahu ila kalimatin tahmilu ma yurid. Ini nih ya kata kuncinya. Dengan kosakata itu setiap pembicara, orang yang berbicara mampu untuk berpikir, kemudian menerjemahkan pikirannya kepada lafaz-lafaz kata-kata yang ingin disampaikannya. Itu dengan apa yang diinginkan. Kira-kira gitu. Paham ya? Paham. Alhamdulillah. Ya, mau. Saya minta sekarang yang ada di sini untuk Bro. Kapan kita rapat lagi? Sudah kali. Sudah. Oke. Kalau Bapak itu rapat sana. Siap. Yuk. Oh iya, lupa. Satu orang satu kalimat pakai bahasa Arab. Nanti saya perbaiki kalau salah. Mulai dari Arfsah. Rip, ya Rip. Asma. Rip. Ada. Mana Rip? Mohon maaf suara terputus. Siap-siap. Ada Triana, Ani Nurisman, Amri Gunawan, Arifsah. Arifsah matiin lagi tadi. Dek. Elsa, ayo satu kalimat. Jumlah wahidah. An-najah. Jumlah wahidah. Wasailu litafkir. Hah? Apa? Kama annaha. Elsa. Kama annaha. Sudah terwaktu wasailu litafkir. Kenapa? Pertanyaan apa pengulangan tadi? Mufradat ya apa ya? Bukan mufradat, juga bukan nutek, juga bukan qaid, tapi buat satu kalimat. Ungkapkan satu kalimat. Contoh, saya kasih contoh. Uhibbuka fillah. Nah, gitu. Itu contoh. Qalbi ghairullah, Pak. Maafi qalbi ghairullah. Maafi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu. Itu mah sholawat. Nah, itu kalimat Elsa. Kuni jariah madum ilal haqq. Kuni jariah madum tu ilal haqq. Kuntu jariah madum tu ilal haq. Oke. Good choice. Tayyib. Bagus. Syukran.
Pak. Fun. Ada Triana. Ini Tahabbani fillah. tahabbani fillah. Man huma. Coba kamu saya tes dulu, Bro. Man huma tahabbani fillah. Keduanya mencintai karena Allah. Siapa dia? Abi wa ummi yatahabbani fillah. 1.100.000. 1.100.000. Pernah dia ngajar bahasa Arab, Pak. Kayaknya gitu. Ayo. Enggak. Tapi nggak mau ketemu saya. Lagi COVID. Ayolah 2 orang lagi. Minta 2 orang lagi. Berbicara. Ma'an naja fil imtihan. Selamat sukses dalam ujian. Enggak itu. Itu mah contoh. Yang lain. Satu kalimat aja, satu kalimat. Ini mungkin Pak. Kun mutafa'ilan wa la takun mutasyaiman. Kun mutasa'idan wa la takun mutasaiman. Gitu. Siapa tuh? Mutafa'ilan, Pak. Apa artinya? Apa artinya? Artinya apa? Apa ya? Nurul Mutafa'ilan itu apa ya, Pak? Pakai ain atau pakai alif? Nah, ini Pak, jadilah orang yang optimis. Jangan jadi pesimis gitu. Pakai alif. Kun mutafa'ilan wa takun mutalaiman. Optimis lah, jangan pesimis. Satu lagi. Ada gula, ada semut, tahu bahasa Inggrisnya? Bahasa Jawanya, bahasa Arabnya. Sedia payung sebelum hujan. Bakso itu enak rasanya. Bahasa Arab nih. Ayo. Biar Man jadi arafa bu'da safari ada. Nah, man arafa bu'da safari ada. Tuh. Sedia payung sebelum hujan. Ada gula, ada semut. Satu lagi. Jadi saya minta 2. Satu lagi. Khairul jalis fi zaman. Mahfuzat tuh mah. Siapa yang ngirim mahfuzat? Maaf ya, sambil makan ya. Ayo. Mau coba, Pak? Hah? Silakan. Melani. Yahtariqul khatabu. Tarikul hatab. Apa tuh? Adudukan. Kepong-kepong. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Artinya kayu bakar terbakar. Ya, tarik itu terbakar. Sawabikul Apa, Cop? Ya, tarik itu terbakar. Al-hatab itu kayu bakar. Kayu bakar terbakar. Bahasa Indonesia bingung. Kayu bakar terbakar.
Kayu terbakar. Nanti saya kirim gambarnya tentang Bakar kayu, Pak. orang melukis, foto yang sedang melukis dirinya dalam keadaan terlukis untuk melukiskan pelukis. Nanti ada gambarnya, saya kirim. Siap, Bang. Apa Sob? Sawabikul himami la takhriku aswarul akdar, Pak. Apa tuh? Wih, Tekad yang kuat akan mampu menembus dinding takdir. Itu mah Google Translate. Bukan, Pak, dari kitab. Ulangi. Sawabikul himami la takhriku aswarul akdar. Tahriku tidak membakar aswar. Aswarul akdar. Ya, aswar itu gambaran, suar, surah, akdar. Kodar. Pakai sin, Pak. Aswarul akdar. Iyalah. Suar itu pakai sin itu artinya gambar. Kalau pakai sod itu surat Al-Fatihah. Hah. Ya. Suratul Fatihah. Kalau sin aswar. Ya artinya surah, sirah. Ente paham nggak? Bukannya surun, Pak. Pagar. Ya sur, pagar. Sirah, jejak. Surah, foto, gambar. Banyak artinya itu. Oke. Yumkinukum bilhaq an tu'abbir madza fi adhanikum hatta yafhamu madza turidun. Hatta yafhamu madza turidun. Jadi ungkapkan apa yang ada dalam pikiran kita agar mereka memahami apa yang kita inginkan. Saya ulangi ya. Yumkinukum an tu'abbiru madza fi adhanikum hatta yafhamu madza turidun. Hakadha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Udah, tidak ada pertanyaan? Saya cukupkan sampai di sini karena baksonya juga sudah habis. Yang tidak hadir kasih tahu untuk melihat di YouTube dan mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini bermanfaat dan Allah membimbing kita ke jalan yang benar. Allah yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.